pandangan sebagai orang muda yang kondisi Indonesia yang sekarang nih, Mbak Arfi gimana ngelihatnya? Oke. Ada peluang nggak sih? Atau gimana? Karena kan banyak orang nih pengangguran nih. Kalau kita lihat di berita banyak PHK massal, angka pengangguran di atas 7 juta. Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Gizi Febri usai surat tekstil terancam kehilangan pekerjaan dan 70% dan pengusaha hotel serta restoran yang melakukan bencana melakukan transaksi. Halo para pejuang rupiah, manusia terkuat di bumi, sandwich generation yang lebih mudah cari gebetan daripada cari kerja. Semoga masih punya semangat untuk hidup. Kembali lagi bersama saya Andri Giwangkara di podcast Gendaris. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang dunia kerja, karir, dan segala drama yang ada di dalamnya. Kita bakal kupas tuntas suka duka dunia kerja. Mulai dari perjuangan cari kerja, budaya di kantor, bos yang nyebelin, rekan kerja Gen Z, sampai isu PHK dan tantangan ekonomi saat ini. Jadi jangan kemana-mana, siapin kopi atau cemilan, dan langsung aja kita mulai. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, cantik, masih muda, dan workaholic. Halo Mbak Arfi. Halo Mas Andri, halo teman-teman semua. Apa kabarnya Mbak Arfi? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk sharing bersama kami di sini. Oke, thank you juga Mas Andri untuk waktunya dan sharing-sharing time-nya. Oke, Mbak, berarti Mbak Arfi ini sekarang kerja di bidang apa Mbak? Kebetulan alhamdulillah saat ini aku lagi bekerja di bidang telekomunikasi ya. Mungkin untuk saat ini Mas. Oke. Nah berarti ini di pekerjaan yang sekarang udah berapa lama Mbak? Kurang lebih udah 1 tahun ya. 1 tahun. Seperti itu. Oh, oke. Sebelumnya? Kalau sebelumnya aku pernah juga di F&B, kurang lebih 2 atau 3 tahun. Dan pernah juga aku sampai detik ini mungkin ya sedang menjalankan satu freelance atau bisnis kecil-kecilan, usaha sendiri itu di bidang henna art. Oke. Jadi henna art itu seperti henna art tangan gitu untuk wedding ataupun acara resmi lainnya gitu lah. Ya, yang kayak orang-orang Padang biasanya. Betul. Atau orang India yang paling banyak sih kayak Iya, begitu betul, ya. ada juga. Oke. Gitu. Nah Mbak, ini tadi saya tertarik nih. Tadi kan Mbak bilang sebelumnya di F&B. Betul. Terus sekarang di telekomunikasi. Yes. Ini kan dunianya berbeda banget nih. Kok bisa dari F&B ke telekomunikasi? Gimana ceritanya Mbak? Oke, kalau untuk itu sendiri, pertama kali aku terjun di F&B itu sebenarnya karena memang lagi coba-coba cari kerja ya waktu itu ya. Oh. Coba apply di beberapa tempat. Kebetulan waktu itu punya kenalan salah satu temannya mama itu sama kerja juga di F&B. Terus akhirnya aku mulai join atau masuk di sana. Tapi pertama kali itu waktu itu aku memang di dapur sih, karena aku belum bisa di front maksudnya, sorry. Jadi aku sempat di dapur tapi cuma beberapa hari dan alhamdulillahnya apa ya bahasanya, admin mungkin ya. Admin ya, di adminnya gitu. Berarti sekarang di telekomunikasinya juga admin? Oke, kalau untuk saat ini bantu tim operation. Oke. Gitu, operation di kantor seperti itu. Oke, berarti pekerjaan yang Mbak Arfi saat ini geluti memang sesuai dengan bidang yang Mbak Arfi kuasain? Atau gimana? Iya, betul. Tapi untuk kerjaan saat ini emang diminati dan emang mungkin lumayan sesuai kali ya. Dan experience baru juga jadinya untuk memulai mencoba yang baru juga gitu. Oke, nah saya tertarik lagi tadi waktu Mbak Arfi mengatakan bahwa saya punya hobi yang ya akhirnya saya buat sebagai pencari uang sampingan juga yang menghasilkan hand art. Nah ini udah berapa lama nih Mbak Arfi Kalau menggeluti henna ini? art sebenarnya itu aku coba-coba ya dari waktu aku sekolah. Jadi waktu sekolah itu sempet coba bikin. Pertamanya tuh nggak membuka jasa, tapi lama-lama ada yang minat dan aku dipanggil untuk ke acara wedding. Itu seneng juga sih, karena dari sebuah hobi kecil yang aku kebiasaan terus jadi cuan juga gitu. Berarti di usia yang masih muda nih, kalau saya bisa simpulin dari perkataan dan penjelasannya Mbak Arfi udah banyak banget profesi yang dicoba dong. Alhamdulillah Mas. Oke.
Nah, Mbak, tantangan sebagai orang muda yang kondisi Indonesia yang sekarang nih, Mbak Arfi gimana ngelihatnya? Oke. Ada peluang nggak sih? Atau gimana? Karena kan banyak orang nih pengangguran nih. Kalau kita lihat di berita, banyak PHK massal, angka pengangguran di atas 7 juta. Nah, Mbak Arfi kan ini kan bisa dikatakan ini orang muda nih. Nah, menurut Mbak Arfi, orang-orang muda punya kesempatan nggak sih sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau untuk kesempatan sih pasti ada ya di setiap orang, apalagi rezeki setiap orang itu kan beda-beda, tergantung juga tapi dengan usahanya mungkin. Hmm, Dari mulai dia usaha cara dia cari kerja dan membangun relationship sama seseorang atau di lingkungan kayak gitu sih mungkin Mas. berarti relationship itu sangat berpengaruh ya Mbak ya, Berpengaruh jaringan ya. juga, Oke. betul. Nah, Mbak Arfi berarti kalau dari penjelasannya Mbak Arfi nih, berarti dulu waktu cari kerja sampingan itu sambil Membangun relationship mungkin ya. membangun relationship. Yes, mungkin bahkan sampai detik ini mungkin aku salah satu handart yang mungkin tidak mengeksplor ke sosial media lebih gitu. Tetap di-upload, tapi aku belum punya keberanian nih untuk membuat IG sendiri gitu untuk handart. Tapi aku ada satu usaha lagi, jadi aku ada bisnis eyelash extension. Oke. Nah itu aku punya IG-nya kalau gitu. Nah, jadi ternyata Mbak Arfi ini punya banyak banget kerja samping atau side Samping. jobnya yang menghasilkan pundi-pundi Untuk mengisi rupiah. waktu luang aja sih. Untuk mengisi waktu Betul, luang ya. kegabutan. Oke, ya ya. Kegabutan yang menghasilkan. Kegabutan yang Karena menghasilkan. generasi-generasi sekarang kalau misalkan nggak diisi sama waktu yang lebih positif, itu akan mungkin sayang ya waktunya. Jadi lebih baik kita isi dengan yang positif dan menghasilkan. Gitu. Oke, luar biasa Mbak Arfi. Nah, Mbak Arfi, berarti gimana nih? Kan ada berita juga yang mengatakan bahwa Gen Z itu biasanya orang-orang yang suka berganti-ganti pekerjaan, yang gampang Oke. menyerah. Itu gimana menurut Mbak Arfi? Oke, mungkin ada beberapa Gen Z seperti itu kali ya. Kalau untuk dari segi aku sendiri sebagai anak Gen Z, mungkin nggak semua Gen Z seperti itu. Karena ada beberapa Gen Z juga yang mungkin semangat kerjanya yang tinggi dan untuk usaha dia menggapai sesuatunya itu juga semangatnya juga tinggi gitu. Semoga kita semua jadi salah satunya. Amin. Nah, Mbak, ini kan kita juga menjadi bingung nih karena di satu sisi ada orang yang mencari pekerjaan sangat sulit ya di kondisi yang sekarang. Tapi kalau saya ngobrol dengan Mbak Arfi, ternyata mencari pekerjaan nggak sulit. Buktinya Mbak Arfi aja saat ini punya tiga jenis pekerjaan, yang mainnya, yang kerjaan utama ada, terus 2 kerjaan sampingan. Oke. Nah, kira-kira Mbak Arfi bisa nggak memberikan tips untuk orang-orang yang kesulitan mencari kerja? Oke, mungkin kalau untuk tips sedikit ya dari aku. Yang pertama, kenapa aku tetap kerja untuk kerjaan utama? Karena mungkin tetap mau, karena aku juga harus tanggung jawab keluarga. Jadi aku harus tetap punya pekerjaan yang tetap gitu. Maksudnya yang memang benar penghasilan setiap bulannya. Mungkin itu bisa dicari di beberapa platform juga, lowongan kerja itu bisa dicari di entah korporat ataupun lainnya gitu. Nah, tapi untuk usahanya mungkin dari Gen Z atau generasi manapun yang mungkin dia belum mengenal dirinya, dia suka di fashion apa, di bidang apa, coba digali lagi kemampuan dirinya itu sukanya di mana. Gitu. Oke, jadi silahkan cari tahu kamu sukanya di mana, gitu ya Mbak? Betul. Oke, Karena jalanin yang kita suka. jalanin yang kita suka, kata Mbak Arfi. Oke, Mbak Arfi, kita kembali lagi ke profesi yang saya tertarik, benar-benar tertarik sama yang hand art tadi. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang bisa membantu atau Mbak Arfi tuh kayak kalau gue punya ini nih kayaknya hand artnya ini bisa lebih cepat atau lebih banyak orang tahu. Kira-kira apa yang Mbak Arfi butuhkan sebagai Kalau untuk aku karena ini di sisi lain aku punya 2 bisnis, mungkin yang henna art dan eyelash extension ya. Nah, kalau henna art sendiri itu yang aku butuhin saat ini mungkin gimana cara promosi atau promote diri sih. Karena sebenarnya bukannya aku nggak mau nge-branding lewat sosial media juga, tapi mungkin belum. Mungkin nanti aku akan ada semangat lagi untuk nge-branding dari si henna art ini. Dan untuk tujuannya sih mungkin aku pengen gimana caranya orang mengenal sih
kayak lebih, karena kalau dari referensi mungkin saat ini dapat channel dari MUA yang sudah kenal dan referensi atau rekomendasi dari orang lain. Tapi kan untuk yang jangkauannya memang ada nggak sih yang mau nikah, kita nggak tahu ya. Siapa aja yang deket lagi mau nikah, yang lagi nyari henna itu siapa. Nah, kita nggak tahu nih orang-orang itu yang mana aja gitu. Gimana caranya aku menemukan orang-orang tersebut gitu yang memang ingin menuju pernikahan dan membutuhkan jasa aku. Gitu. Oke. Nah, ini kayaknya bakal banyak yang bertanya nih Mbak, banyak yang bertanya IG-nya Mbak Arfi apa, atau IG-nya Handart atau eye extension Eyelash. tadi itu apa? Mungkin boleh disebutin Mbak. Oke, boleh. Aku perkenalkan Arfi Amalia dan IG-nya juga namanya Arfi Amalia. Oke. Jadi untuk IG eyelash-nya itu via lashes 22, tapi untuk IG henna art-nya belum ada. Oke. Nanti coming soon. Oke, jadi itu teman-teman ya, boleh di-follow. Nah, Mbak, Thank you. dari ceritanya Mbak Arvin tadi tentang ya saya kalau di media sosial belum terlalu aktif. Nah, Betul. kira-kira nih Mbak, kalau kita punya aplikasi yang seperti ini, coba Gimana, Mbak Mas? Arfi lihat Oke, dan saya boleh thank you. dicoba. Jadi kami mau memperkenalkan aplikasi Gendaris, cara baru untuk mencari pekerjaan dan mencari tenaga kerja. Jadi aplikasi ini merupakan gabungan antara aplikasi sosial media, aplikasi kencan, dan lowongan kerja. Gendaris melakukan perubahan revolusioner dengan mengganti bentuk CV dan lowongan kerja konvensional bentuk tulisan menjadi video singkat. Jadi teman-teman cukup untuk mengirimkan video, lalu kita bisa mencari pekerjaan. Kami menyebutnya CV dan lowongan kerja berbasis video singkat. Ini menarik Kira-kira gimana banget Mbak? sih, Mas. Ini menarik banget karena menurut aku ini fitur-fiturnya juga bagus, karena kan di sini berarti kita bisa menemukan channel-channel lowongan orang yang membutuhkan jasa kita. Betul. Kalau untuk dari segi aku ya. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang memang lagi butuh pekerjaan, bisa cari di sini. Betul. Gitu. Even freelance kayak aku misalkan ada nggak sih orang lagi cari channel untuk jasa aku gitu? Ya, Dan aku bisa apply juga nih, Mas. bisa Untuk, banget. misalkan aku lagi butuh orang gitu, Ya. bisa. Cari kerja, cari orang, semuanya dalam satu aplikasi. Wow. Keren. Apa ini namanya? Nama aplikasinya Gendaris. Oke, keren banget. Mantap. Oke. Thank you. Nah, harapan kami Gendaris dapat berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dan siapapun yang membutuhkan tenaga kerja di luar sana dapat terbantu. Keren. Cukup rekam, kirim, dan kerja langsung. Wow. Keren banget sih, Mas. Oke, Mbak Arfi, jadi itu obrolan kita pada hari ini. Mbak Arfi, thank you sudah memberikan waktu luang kepada kita sharing. Ternyata nggak semua orang muda itu seperti Gen Z ya yang ada di berita-berita. Ternyata ada Gen Z yang seperti Mbak Arfi yang bekerja di 3 profesi yang berbeda. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Arfi. Thank you Mbak Arfi. Wow, ini keren banget sih aplikasi Gendaris ini. Karena di sini tuh kita bisa cari kerja juga, tapi bisa juga kalau kita membutuhkan jasa ataupun orang kerja, itu bisa juga kita apply di sini. Dan tapi untuk kalian yang mau cari freelance juga, ini tuh gampang banget nyari di sini karena orang-orang tuh pada nge-apply kerjaan di sini dalam bentuk video doang. Jadi kita tuh bisa mempresentasikan diri kita lewat video CV-nya. Gak perlu tuh ngamar-ngamar untuk catat-catat CV lagi. Pokoknya buat kalian jangan lupa download Gendaris.